Kita sering banget bilang, "Tuhan, kenapa aku selalu gagal? Kenapa aku terus jatuh sementara yang lain udah jauh di depan?" Kita udah capek berusaha, tapi tetap aja kita gagal. Mereka yang gak kelihatan berusaha malah selalu di depan kita. Rasanya unfair banget kan? Tapi pernah gak kita berhenti sebentar dan tanya, sebenarnya apa yang bikin kita kalah? Mungkin bukan soal Tuhan gak adil, mungkin masalahnya ada di cara kita melihat diri kita sendiri. Tuhan itu gak pernah salah tempatkan kita, tapi seringnya kita sendiri yang nyerah sebelum waktunya. Kita lupa kalau semua ini sebenarnya adalah bagian dari proses. Kita terlalu fokus sama hasil, padahal yang penting itu adalah perjalanan. Sering kan kita ngerasa udah ngelakuin segalanya, tapi hasilnya gak pernah sesuai harapan. Kita udah kerja keras, doa terus menerus, tapi tetap aja hasilnya belum jadi pemenang. Rasanya pengen banget teriak, "Tuhan, biarkan kali ini aku yang jadi pemenangnya." Tapi pernah gak kita mikir, kenapa sih kita belum dapat kemenangan itu? Apakah ini soal nasib, keberuntungan, atau ada penjelasan lain? Sekarang, yuk kita kupas kalimat ini secara ilmiah dan psikologis. Karena sebenarnya ada alasan yang lebih dalam kenapa kita sering merasa terjebak di titik ini. Secara ilmiah, otak kita punya mekanisme alami yang sering disebut sebagai sistem reward. Sistem ini terlibat ketika kita mencapai sesuatu atau merasa puas, seperti saat menang dalam sebuah kompetisi atau meraih tujuan. Saat kita menang, otak melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan yang bikin kita merasa puas, bahagia, dan penuh kemenangan. Tapi masalahnya adalah dopamin ini juga dilepaskan ketika kita hanya berpikir tentang kemungkinan menang. Ini kenapa kita sering terjebak dalam mental winner, di mana kita membayangkan kemenangan duluan sebelum benar-benar mencapai tujuan. Ilusi kemenangan yang kita buat dalam pikiran bikin kita merasa udah deket banget sama kesuksesan. Padahal mungkin kita belum siap secara mental dan fisik. Makanya kita sering teriak, "Tuhan, biarkan kali ini aku yang jadi pemenangnya." Padahal secara ilmiah, otak kita hanya butuh dopamin itu lagi. Kita ingin menang, bukan karena kita benar-benar siap, tapi karena kita ingin rasa bahagia yang datang setelahnya. Dari sisi psikologis, kemenangan bukan cuma soal hasil akhir. Ini lebih ke bagaimana kita melihat diri kita sendiri selama proses. Menurut teori self-efficacy dari psikolog terkenal Albert Bandura, kepercayaan diri kita terhadap kemampuan sendiri adalah kunci utama untuk mencapai kemenangan. Kalau kita terus merasa nggak cukup baik atau gagal, ini akan mempengaruhi cara kita bertindak dan berpikir. Kalimat, "Tuhan, biarkan kali ini aku yang jadi pemenangnya," juga bisa kita lihat dari sudut pandang psikologi sebagai manifestasi dari harapan dan keinginan untuk dihargai. Kita hidup di dunia yang penuh kompetisi. Entah itu soal pekerjaan, hubungan, atau bahkan eksistensi di media sosial. Kita merasa butuh diakui, merasa butuh menang untuk membuktikan sesuatu, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Tapi apa yang sering terjadi? Saat kita nggak mendapatkan kemenangan itu, kita kecewa. Secara psikologis, ini adalah bentuk dari kegagalan ekspektasi, di mana realita nggak sesuai dengan harapan yang udah kita buat. Ketika kita terlalu fokus pada hasil dan melupakan proses, otak kita terus-menerus merasa kalah. Menurut teori harapan, semakin tinggi harapan kita, semakin besar juga rasa kecewa saat kita gagal. Disinilah kita mulai menyalahkan diri sendiri, bahkan kadang menyalahkan Tuhan.
Jadi, secara ilmiah dan psikologis, ketika kita berkata, "Tuhan, biarkan kali ini aku yang jadi pemenangnya," kita sebenarnya lagi mencari kebahagiaan instan dari otak kita sendiri dan mencoba memenuhi ekspektasi sosial atau ekspektasi diri yang kita ciptakan. Kemenangan yang kita dambakan sebenarnya lebih dari sekedar hasil akhir. Itu adalah pengakuan dan validasi dari diri sendiri dan orang lain. Tapi, kemenangan nggak selalu datang dalam bentuk piala atau penghargaan besar. Kemenangan bisa juga ada di dalam proses, dalam setiap langkah kecil yang kita ambil. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi, "Tuhan, biarkan aku jadi pemenangnya," tapi lebih ke, "Tuhan, ajari aku untuk siap menerima kemenangan di waktu yang tepat." Teruslah berusaha, karena kemenangan itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan gak menyerah di tengah jalan. Mungkin di dalam hati kamu sering banget ngomong, "Tuhan, biarkan kali ini aku yang jadi pemenangnya." Percaya deh, kita semua pernah ada di posisi itu. Di titik dimana kamu cuma pengen sekali aja merasakan jadi pemenang. Merasakan apa yang mereka rasakan. Dapet apa yang mereka dapet. Tapi kita harus ingat satu hal. Tuhan gak pernah salah kasih waktu. Mungkin kita belum menang sekarang, tapi itu bukan berarti kita gak akan pernah menang. Bisa jadi Tuhan cuma lagi nunggu kita jadi versi terbaik dari diri kita dulu sebelum Dia kasih hadiah itu. Jadi jangan terlalu keras sama diri kita. Jangan mikir kalau hidup kita gagal hanya karena belum dapet apa yang kita pengen sekarang. Percaya, setiap orang punya jalannya sendiri. Dan Tuhan punya rencana besar yang mungkin belum kita lihat sekarang. Satu hal lagi, kita lebih dari cukup. Kita kuat dan kita pantas untuk menang. Tapi ingat, kemenangan itu gak melulu soal hari ini. Kadang Tuhan kasih kemenangan dengan cara yang kita gak sangka-sangka. Di waktu yang gak pernah kita bayangkan. Kita ngerasa kalah karena kita terus bandingin diri kita sama orang lain. Padahal Tuhan udah punya rencana sendiri buat kita. Rencana yang gak bisa kita bandingin sama siapapun. Tuhan, biarkan kali ini aku yang jadi pemenangnya. Tapi aku juga sadar, untuk menang aku harus siap. Aku harus kuat dan aku harus percaya kalau waktunya pasti akan datang. Teruslah percaya sama proses. Kamu gak sendiri. Kita semua ada di perjalanan yang sama. Dan suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, kita bakal ngeliat sendiri betapa luar biasanya rencana Tuhan buat kita. Ini belum berakhir, teman-teman. Selama kita gak berhenti, kemenangan kita sudah menunggu di depan sana. Jadi mulai sekarang, jangan pernah ragu sama diri kita sendiri. Tuhan gak pernah salah memilih siapa yang pantas jadi pemenang. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe my channel Let's Do It. Like and share kalau video ini buat kamu lebih semangat. Kita semua bisa jadi pemenangnya.